Kita bahas tumbal proyek Red Bull di Formula One. Let's go! Red Bull Racing, tim yang jadi simbol dominasi, kecepatan, dan ambisi di Formula One. Tapi di balik semua gelar juara dan selebrasi sempen mereka, ada sisi gelap yang sering luput dari sorotan kamera. Red Bull itu bukan hanya satu tim. Mereka punya dua, Red Bull Racing dan Racing Bull. Dulu dikenal sebagai Toro Rosso dan Alfa Tauri. Dan dua tim ini bukan cuma tempat balap, tapi semacam sistem seleksi alam. Yang cepat bertahan, yang gagal langsung ditendang. Dan inilah daftar korban-korban tumbal proyek Banteng Merah. Daniil Kvyat. Daniil Kvyat, pembalap Rusia ini sebenarnya naik pangkat dengan cepat. Tahun 2015, dia dipromosikan ke Red Bull menggantikan Sebastian Vettel. Tapi setelah beberapa insiden dan satu tabrakan kontroversial dengan Vettel di GP Rusia 2016, nasibnya berubah drastis. Boom, langsung diturunkan ke Toro Rosso, tanpa banyak kata. Dan siapa yang naik menggantikan dia? Seorang anak muda bernama Max Verstappen. Pierre Gasly. Pierre Gasly, pembalap muda Prancis ini dikasih kepercayaan naik ke tim utama Red Bull di tahun 2019. Tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Mobil susah dikendalikan, tekanan media tinggi, dan tentu saja Verstappen ada di sebelahnya. Hanya dalam 12 balapan, Red Bull sudah kehilangan kesabaran. Gasly dikembalikan lagi ke Toro Rosso. Lagi-lagi tanpa banyak penjelasan. Tapi yang bikin makin panas, beberapa bulan setelah diturunkan, Gasly malah berhasil naik podium bareng tim kecilnya. Ironi yang manis sekaligus menyakitkan. Alex Albon. Lalu datang Alex Albon, pembalap keturunan Thailand Inggris yang kalem, santun, dan disukai fans. Diangkat ke Red Bull di pertengahan 2019, tapi tekanan dan ekspektasi menghantam keras. Konsistensinya goyah dan 2020 jadi musim yang berat. Di akhir musim, Red Bull tak memberi kesempatan lagi. Digantikan oleh Sergio Perez, Albon dibuang ke bangku cadangan sebelum akhirnya bangkit dan pindah ke Williams. Nyck de Vries. Kali ini di tim Alfa Tauri 2023, pembalap Belanda Nyck de Vries jadi next tumbal proyek Red Bull. Gimana enggak? Saat dipromosikan ke full-time seat di 2023, performanya gagal memenuhi harapan. Dalam 10 balapan awal, de Vries kalah telak dari rekan setimnya Yuki Tsunoda, sering keluar lintasan dan tidak mencetak 1 poin pun. Helmut Marko, penasihat Red Bull, dikenal tidak sabar dengan pembalap yang tidak cepat berkembang. Akhirnya, hanya dalam setengah musim, de Vries dipecat dan digantikan oleh Daniil Ricciardo. Banyak yang menilai keputusan ini terlalu cepat, tapi begitulah gaya Red Bull. Keras, cepat tanpa kompromi, sadis. Di 2025, tumbal proyek Red Bull belum berhenti. Liam Lawson menjadi pembalap utama bersanding dengan Max Verstappen, tapi sayangnya baru 2 kali balapan, kursinya langsung diganti dengan pembalap Racing Bull Yuki Tsunoda, dan Liam Lawson dikembalikan ke kursi Racing Bull. Dramanya belum berhenti di sini. Yuki Tsunoda saat ini yang dalam situasi berbahaya. Pembalap Jepang ini kesulitan untuk tampil apik bareng Banteng Merah, dan bahkan untuk finish 10 besar aja susah banget. Padahal saat di Racing Bull, Yuki tampil cukup baik dan selalu poin. Apakah Yuki bakal jadi the next tumbal Red Bull Racing di Formula One? Gimana menurut kalian? Apakah Red Bull kejam? Dan itulah pembalap yang jadi tumbal proyek Red Bull di Formula One. Thanks for watching, let's go!